Jadi kaji awak kini, kaji kita, ada beberapa kasus di dalam salat. Di antaranya ada seseorang itu ragu di dalam salat, tertinggal rukun yang dinamakan dengan niat dan takbiratul ihram. Ini kasus pertama di dalam salat yang sering terjadi bagi seseorang. Nah, bila itu terjadi pada diri kita, maka setelah imam membaca salam, maka kita wajib menambah satu rakaat. Setelah kita tambah satu rakaat, kita tidak disunatkan sujud sahwi. Kenapa demikian? Karena terjatuh lupa pada laku maikui. Karena kita bukan ragu. Berbeda dengan halnya ragu. Kalau ragu di dalam memperbuatnya, antah yo antah hindak, ragu dengan niat atau takbiratul ihram tadi, antah lai baniyai wa tadi antah hindak, antah lai itu membaca takbiratul ihram tadi antah hindak. Maka kasus yang kedua ko, kalau kita ragu, kita tambah satu rakaat, tetapi kita dianjurkan untuk menambah sujud sahwi. Jadi dua perkara yang berbeda hukum. Satu lupa tidak menambah satu rakaat, tidak pakai sujud sahwi. Yang kedua, kita tambah satu rakaat tetapi dengan memakai sujud sahwi. Paham tum? Nah, kemudian kasus berikutnya, ada seseorang itu ragu dengan bilangan rakaat. Ragu dengan bilangan rakaat. Kalau seseorang itu ragu dengan bilangan rakaat, biarlah dia bilangan yang paling terkecil. Dua keyakinan awak baru. Maka dia ambil nan dua tu bara kurangnya ditambah. Tetapi dalam penambahan tadi ditambah dengan sujud sahwi. Kenapa ditambah dengan sujud sahwi? Karena kita ragu. Karena ada keraguan inilah yang mengharuskan seseorang sujud sahwi tadi. Bagaimana kalau sana rukun yang tertinggal? Rukun yang lain di rakaat kedua. Awak tadi di rakaat kedua tadi tinggal rukun, alias tidak membaca Al-Fatihah, ya toh? Tak ada baca Al-Fatihah di rakaat kedua tadi, atau di rakaat ketiga. Maka di rakaat terakhir, sebelum kita membaca salam, sebelum kita membaca tahiyat, ya toh? Maka ditambah satu rakaat lagi. Kenapa ditambah satu rakaat lagi? Karena kita rakaat pertama tadi atau rakaat kedua atau ketiga tadi tidak sah. Intinya kalau tertinggal rukun di dalam salat tadi, kalau kita berjamaah setelah imam membaca salam, kita tambah satu rakaat lagi. Kenapa ditambah satu rakaat lagi? Karena kita tertinggal rukun dalam salat. Paham? Jadi kalau rukun dan tinggal awak berjamaah, tinggal rukun dia awak. Nak mau ditempangnya ke imam sallallahu alaihi. Membaca Al-Fatihah tu hukumnya apa dia awak? Wajib, walaupun kita salat berjamaah. Nyata-nyatanya awak tak ada baca Al-Fatihah di rakaat kedua tadi sama imam dah. Maka rakaat kedua awak tadi itu tidak dihitung. Setelah imam membaca salam, maka ditambah satu rakaat lagi. Paham tu? Paham tu?
Kaji fikih itu kan pakaian sehari-hari awak. Jadi kita orang yang salat harus bisa membedakan 3 perkara tadi. Ada yang dinamakan rukun salat, ada yang dinamakan hay'ah salat, ada yang dinamakan sunnah salat. Nah, jadi bila sunnah nan tinggal diganti dengan sujud sahwi. Bila hay'ah yang tinggal tidak apa-apa. Bila rukun yang tinggal wajib dijemput. Paham tuh? Nah. Kemudian kasus terakhir. Bila ada masbuk berdiri langsung sementara imamnya melakukan sujud sahwi, apakah masbuk tadi tetap berdiri di atas atau dia kembali lagi ke bawah? Apa? Hah? Kembali atau tetap berdiri di atas? Kembali ke bawah, karena status masbuk tadi adalah berimam kepada imam. Karena dia statusnya adalah makmum wajib mengikuti imam. Kalau imamnya sujud sahwi, maka makmum wajib sujud sahwi walaupun dia masbuk. Setelah imam melakukan sujud sahwi 2 kali, baru masbuk tadi berdiri di atas. Paham dong? Nah, itulah beberapa kasus yang terjadi dalam salat. Sebenarnya banyak lagi kasus-kasus yang lain terjadi dalam salat. Tapi untuk hari ini itu loh. Nah, besok insya Allah kita lanjutkan kembali. Lanjut kaji ke